Sudah, teman-teman? Oke, Untuk recordnya sudah muncul ya? udah. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bu Rahmi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait tugas kelompok selanjutnya mengenai pembuatan makalah. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah muncul ya? Sudah. Baik. Untuk judul makalah yang kami ambil yaitu penerapan dan evaluasi total productive maintenance pada lini produksi wire root di PT XYZ Pulau Gadung, Jakarta. Untuk grup 5 ini terdiri dari 4 orang, saya Iza Mulidia, kemudian ada Mbak Nurul, Mas Hati, dan juga Mas Ihsan. Untuk outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Untuk abstraknya yaitu PT XYZ merupakan salah satu perusahaan pelopor yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan baja dan rolling di Indonesia. Produk yang dihasilkan diantaranya wire root, wire mesh, dan PC strand. Proses produksi wire root di PT XYZ dimulai dari proses charging billet, melting, rolling, cooling, dan juga coiling. Pada saat ini PT XYZ belum menerapkan budaya 5S secara maksimal dan belum memiliki perhitungan keandalan mesin dan overall equipment effectiveness atau OEE. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penerapan total productive maintenance, kemudian menentukan nilai reliability pada mesin wire root block mill, yakni mean time between failure, mean time to repair, mean downtime, serta mengukur nilai overall equipment effectiveness, serta mengetahui kinerja mesin wire root block mill dalam beberapa bulan terakhir dan mengurangi downtime yang terjadi pada mesin wire root block mill. Kemudian untuk kata kunci yaitu budaya kerja 5S, keandalan mesin, overall equipment effectiveness, mesin wire root block mill. Kemudian pendahuluannya, tingkat keberhasilan suatu industri manufaktur salah satunya adalah ditentukan oleh kelancaran proses produksi. Kelancaran proses produksi akan berjalan dengan baik jika mesin pada proses produksi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas, waktu penyelesaian proses produksi yang tepat, serta biaya produksi yang murah. Tentu juga selain itu kelancaran proses produksi juga dapat ditentukan oleh kualitas mesin produksi yang baik. Mesin yang berkualitas menentukan jadwal perawatan alat dan mesin supaya menghasilkan produk yang berkualitas pula. Untuk selanjutnya itu metode penelitian, observasi atau pengamatan secara langsung pada proses produksi dan pengendalian TPM atau Total Productive Maintenance. Selanjutnya metode yang kedua itu ada wawancara secara langsung dengan kepala bagian produksi, staf tenaga kerjaan mengenai karakteristik dan spesifikasi produk, perencanaan serta Total Productive Maintenance. Yang ketiga ada wawancara secara langsung dengan kepala bagian produksi, staf ketenaga kerjaan mengenai karakteristik dan spesifikasi produk, perencanaan serta Total Productive Maintenance. Bisa di next, Mbak. Untuk selanjutnya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Untuk overall equipment effectiveness atau OEE merupakan metode perhitungan yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui beberapa jauh kinerja mesin yang sudah dikeluarkan dalam penerapan TPM selama periode tertentu. Terdapat 3 komponen utama pada mesin produksi yang harus diukur untuk mendukung perhitungan nilai OEE, yaitu availability performance,
atau kemampuan produksi, dan equality yield atau perbandingan total reject dengan total produksi. Perhitungan OEE dilakukan pada lini produksi Wairut terhadap mesin Wairut block mill yang dianggap critical unit. Pengukuran OEE dilakukan berdasarkan data-data pencatatan selama bulan Januari sampai Maret tahun 2022, data pencatatan harian Wairut dari Departemen Produksi PT XYZ. Bisa next. Selanjutnya, mesin Wairut block mill merupakan salah satu mesin yang dianggap critical unit dalam proses produksi Wairut. Cara kerja mesin Wairut block mill adalah mereduksi stage billet menjadi gulungan kawat atau Wairut dengan mereduksi stage billet tersebut. Lalu untuk proses pereduksian stage billet melewati 26 proses yang terbagi menjadi stand 1 sampai stand 26. Makin tinggi angka stand, maka semakin kecil diameter Wairut yang dihasilkan. Mesin Wairut block mill berproduksi setiap hari dan memiliki waktu produksi selama 104.440 menit atau 24 jam, dibagi menjadi 3 shift kerja. Rata-rata produksi harian produk Wairut adalah 500 pieces Wairut selama produksi. Sistem produksi Wairut di PT XYZ adalah membuat pesanan sesuai dengan pesanan yang masuk atau make to order. Mesin Wairut block mill berproduksi dengan memaksimalkan kinerja mesin selama jam kerja berlangsung dan tidak terpatok pada jumlah target produksi harian. Dalam proses produksi Wairut, block mill terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A1, Kobel, dan juga WIP. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Nadif. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan produk A1 adalah gulungan wire rod kondisi baik tanpa cacat. Produk kabel adalah wire rod yang tidak beraturan dan tidak bisa digunakan. Produk WIP adalah gulungan wire rod kondisi sedikit cacat dan perlu dilakukan pengerjaan ulang atau rework pada bagian ekor ataupun kepala koil. Produk dengan kategori WIP akan dilakukan proses pengerjaan ulang pada bagian cacat. Apabila rework berhasil, maka masuk kategori produk A1. Jika tidak memungkinkan untuk rework, maka produk WIP dipindahkan ke gudang wire mesh dan menjadi bahan baku pembuatan wire mesh. Selanjutnya, simpulannya. Yang pertama, penerapan total productive maintenance pada area produksi wire rod di PT XYZ mencapai Adapun budaya kerja 5S belum diterapkan secara maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan pekerja mengenai budaya kerja 5S. Budaya kerja 5S seperti Seiri dan Seiso yang masih dalam proses pelaksanaan pada area produksi wire rod. Yang kedua, sistem perawatan fasilitas berupa kegiatan preventive maintenance, routine maintenance, dan periodic maintenance, predictive maintenance, corrective maintenance sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang ketiga, 8 pilar utama TPM telah dilaksanakan dengan baik pada area produksi wire rod di PT XYZ. Yang keempat, kerusakan yang terjadi berdasarkan kategori failure text yang terjadi di PT XYZ area produksi wire rod adalah Operating Standards Not Followed OSF, yaitu kerusakan pada bearing dan unchecked deterioration, yaitu kerusakan pada spare part roller entry guide box yang aus, delivery static lepas, dan chain hook conveyor yang mati. Selanjutnya, perhitungan kehandalan pada mesin wire rod block mill dapat digunakan sebagai penentu penjadwalan perbaikan dan standar waktu perbaikan. Dan yang terakhir, perhitungan keefektifan mesin OEE digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh kinerja mesin. Mungkin sekian penjelasan tentang penerapan dan evaluasi total produktif maintenance pada lini produksi wire rod di PT XYZ Pulau Gadung, Jakarta yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Mungkin apabila ada kurang, mohon maaf dan terima kasih.